Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه Imam Muslim. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada saat ini, pada hari ini kita semuanya masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini meskipun dalam kondisi dan situasi yang beda. Kenapa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi yaitu COVID-19, virus corona. Namun kita perlu mengoptimalkan kembali nikmat-nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, berupa nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sihah wal afiyah, nikmatul ibadah dan sebagainya. Perlu kita optimalkan kembali dalam kehidupan kita yang fana ini. Kita jadikan sebagai pondasi atau landasan untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan dan juga amal-amal saleh kita selama kita masih mendapatkan nikmatul al-hayah, nikmat kehidupan ini. Ya sekalian, kita akan ketemu kembali di tahun 1441 Hijriah ini dengan syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kebaikan-kebaikan. Kenapa? Makna al-mubarak adalah sesuatu yang ada kebaikan-kebaikan. Ya sekalian, sebelumnya kita mengkaji kaitan dengan bagaimana kita memasuki Ramadan ini, dengan ilmu apa yang harus kita pahami, fikhu as-shaum itu sendiri. Tapi perlu kita sadari, setiap ibadah, setiap amal yang kita lakukan harus ada 3 dasar atau 3 landasannya. Apapun yang kita lakukan, amal ibadah kita, amal sosial kita, dan amal-amal yang lainnya sebenarnya. Wabil khusus ketika kita melakukan ibadah Ramadan ini, 3 hal itu adalah dasarnya. Yang pertama, al-mahabbah. Mahabbatullah azza wa jalla. Yang kedua adalah al-khawf, ada rasa kekhawatiran kita, takut kita. Apakah amal-amal kita, ibadah-ibadah kita akan diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja, harapan kita setelah kita beramal. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita mendapatkan ridhonya dan juga al-jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang bertakwa. Sekalian, dan juga inti kaitan dengan Ramadan adalah membentuk pribadi-pribadi muslim muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama tadi, dasar atau landasan beribadah kita, khusus juga kaitan dengan ibadah Ramadan kita nantinya, mahabbatullah. Kita kuatkan kembali mahabbatullah. Kenapa? Tanpa mahabbah, tanpa ada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, susah sebenarnya hamba ini, masyarakat ini melakukan ibadah itu saja dengan sungguh-sungguh, dengan kesabaran melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT tanpa ada sebuah cinta, mahabbah dalam jiwa, dalam hati kita. Dan sebenarnya tidak hanya ibadah kepada Allah saja, amal apapun yang kita lakukan harus ada mahabbah kepada amal itu sendiri. Ya sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, bahkan cinta itu merupakan segala-galanya.
Kalau kita ada cinta, ada halawatul iman. Halawah, manisnya keimanan kita. Maksudnya apa manis itu? Imannya manis. Ketika ada sebuah energi untuk apa? Melakukan amal-amal, kewajiban-kewajiban. Kenapa? Ada mahabbah itu sendiri. Rasulullah dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang dimana siapapun yang ada 3 hal itu pada dirinya, maka dia wajada akan menemukan halawatul iman, itu halawah, manisnya keimanan itu, manisnya syahadatain yang ada dalam jiwa kita. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Harus Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Ya sekalian, ini dasar yang pertama. Harus ada mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ya kita ingat dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrih. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya lewat lisan Rasulullah, qul ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, jika bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kalian, istri-istri kalian, dan juga warga besar kalian, dan juga amwal, harta yang kalian usahakan, wadijarah, dan bisnis, tijarah, takhshawna kasada, yang kalian sangat-sangat sangat-sangat takut kalau ada ruginya. Dan juga bangunan-bangunan rumah-rumah yang mewah, wa masakin taradawna. Kalau itu semuanya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tunggu akibatnya. Tentunya akibatnya tidak baik. Sebuah keburukan dalam kehidupan kita seorang muslim, muslimah, ya, yang enggak ada mahabbah sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Ada mahabbah tapi dinomor duakan. Lebih mencintai bapaknya, keluarganya, anaknya, keluarganya, saudaranya, dan lain sebagainya, bahkan juga harta. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, Aqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Tahu artinya biasanya la yu'minu, tidak sempurna iman kalian. Ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai min walidihi, daripada bapaknya, wa waladihi, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia jemaah sekalian. Ini luar biasa. Maka syarat, ya, dasar yang pertama adalah ada cinta. Kenapa ada orang muslim yang nggak biasa puasa atau nggak meninggalkan puasa? Kenapa? Nggak ada satu, mungkin pemahamannya kurang, nggak ada cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau manusia ini cinta kepada Allah, pasti dia akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti.
Kenapa? Bukti sebuah kecintaan atau cinta atau mahabbatullah kalau ada ketaatan. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Rasulullah, jika kalian semuanya mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'un. Maka ikuti aku. Lakukan apapun yang saya perintahkan. Rasulullah SAW. Kalau udah begitu, mahabbatullah, kemudian melakukan suatu amal-amal yang luar biasa, wabil khusus mungkin puasa. Kita melakukan puasa yang benar, sesuai dengan tuntunan yang ada. Allah akan mencintai hambanya. Dan juga Allah akan memberikan ampunan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Seorang al-ulama mengatakan, Al-Imam Shibli, dia mengatakan, ta'sil ilah wa anta ta'sil ilah, kalian maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta taz'am hubbahu, tapi kamu mengaku saya cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalian semua melakukan kemaksiatan. Wa hadza muhalun fil qiyasi syani'. Ini sesuatu yang aneh dalam kias. Bagaimana kita mengaku pada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita maksiat. Kalau ada mahabbah, lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau cinta kamu benar, justru pasti kamu akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal muhibba liman ahabba muti'u. Kenapa? Kaedahnya, jangan sekalian, ada sebuah kaedah. Kalau orang yang mencintai itu pasti kepada orang yang dicintai, muti'u, dia taat. Dan dengan mahabbatullah kita kuatkan kembali sebelumnya masuk Ramadan. Untuk apa? Kita bisa melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Landasan ibadah kita. Yang kedua adalah khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takut ini jangan sekalian termasuk salah satu sifat orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Ya. Apalagi tadi saya katakan ujungnya ayat kaitan dengan saum, dan surat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun. Salah satu sifat orang-orang bertakwa adalah al-khauf. Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada 4 sifat orang-orang yang takwa itu. Salah satunya adalah al-khaufu minal jalil. Al-khaufu, dia takut dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Al-Jalil. Dan juga banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bahwa orang takut itu dimiliki orang-orang yang sukses, orang yang ahli salat. Illal musallin, ada salah satu sifatnya adalah walladzina hum min azab rabbihim mushfiqun. Mereka takut pada apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kita takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada al-khauf. Dan yang ketiga adalah roja. Setelah kita beribadah dengan kecintaan kita sesuai dengan apa yang sudah ada, standar yang sudah diwajibkan, kemudian ada rasa al-khauf dalam jiwa kita ketika beribadah, puasa, beribadah yang lainnya. Harus yang ketiga, roja, selalu berharap. Kenapa? Rahmatnya Allah sangat-sangat luas. Kita harus berharap. Kita harus ada roja pada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhirnya ada ridwanullah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya al-jannah itu. Kalau kita melakukan puasa nantinya dengan 3 hal ini, dengan landasan 3,
Kita selalu cinta, orang cinta itu selalu semangat, ya. Tidak tergoda dengan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, bahkan semangat melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan ibadah as-shaum itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang pertama kali kaitan dengan terhib Ramadan kita, supaya kita punya 3 hal itu untuk melakukan ibadah khususnya di bulan Ramadan nantinya. Demikian, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.